Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Marni, NPM 20.170.12.0015. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada pertemuan keempat. Baiklah, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yang mana pertanyaannya mengemukakan dan menjelaskan komponen ukuran epidemiologi penyakit tidak menular. Komponen penyakit tidak menular ini ada 5. Yang pertama itu ratio, yang kedua proporsi, yang ketiga rate, yang keempat ukuran morbiditas, dan yang kelima ukuran mortalitas. Baiklah, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu ratio. Ratio adalah perbandingan antara dua hal yang tidak saling bergantungan atau terkait. Dan yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah suatu persen dari jumlah peristiwa-peristiwa dalam komponen data yang mengenal masing-masing kategori sebuah kelompok. Dari kelompok itu di mana perbandingan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Dan yang ketiga adalah rate, yang mana perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko kejadian tersebut dan menyangkut interval waktu tertentu. Dan yang keempat ada ukuran morbiditas. Ukuran morbiditas ada 2. Yang pertama insiden dan yang kedua prevalence. Yang pertama itu ada insiden. Insiden terbagi atas 4. Yang pertama insiden rate, yang kedua attack rate, dan yang ketiga secondary attack rate, yang keempat ada kumulatif insiden. Dan untuk prevalence sebagi atas 3. Yang pertama prevalent rate, yang kedua period prevalent rate, dan yang keempat point prevalent rate. Yang kelima yaitu ukuran mortalitas. Yang pertama yaitu CDR, yang mana angka kematian kasar atau jumlah seluruh angka kematian selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dan yang kedua CDR, jumlah seluruh kematian akibat penyakit tertentu selama 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dan yang ketiga case fatality rate, yang mana presentase angka kematian pada penyakit tertentu. Dan untuk pertanyaan nomor 2 adalah menjelaskan pemanfaatan incident rate untuk pengukuran faktor resiko. Pemanfaatan incident rate yang pertama yaitu mengetahui berapa besarnya risiko terjadi. Yang kedua, insiden digunakan pada studi prospektif. Dan yang ketiga, mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi. Dan yang keempat, mengukur terjadinya paparan suatu penyakit. Dan yang terakhir, mengetahui karakteristik host dan faktor resiko. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu mengemukakan dan menjelaskan serta contoh jenis-jenis faktor resiko. Faktor resiko adalah sesuatu yang mempengaruhi perubahan terhadap suatu penyakit. Dan jenis-jenis faktor resiko yaitu resiko yang melekat. Yang pertama itu umur, seks, dan keturunan. Dan yang kedua resiko perilaku. Contoh dari faktor perilaku yaitu merokok dan minum alkohol. Yang ketiga faktor lingkungan, contohnya seperti globalisasi, sosioekonomi, dan budaya. Dan untuk pertanyaan nomor 4 yaitu mengemukakan dan menjelaskan analisis faktor resiko. Analisis faktor resiko merupakan metode analisis yang didasarkan pada kolerasi antar variabel. Analisis faktor resiko termasuk salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memberikan deskripsi yang disebut relatif sederhana melalui pengurangan jumlah variabel vektor. Analisis faktor resiko ada 3. Yang pertama faktor resiko pejamu atau host, yang kedua faktor resiko bibit penyakit atau agen, dan yang ketiga faktor resiko lingkungan yaitu environment. Dan untuk soal terakhir yaitu
mengemukakan dan menjelaskan studi faktor resiko epidemiologi penyakit menular, serta berikan contohnya. Studi faktor risiko pada penyakit menular itu ada 3. Yang pertama, studi cross-seksional, yang mana variabel bebas dan tergantung efek dinilai secara simultan pada suatu saat. Studi ini mempelajari prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit. Contohnya yaitu menilai hubungan antara tingkat pendidikan dengan ventilasi pada populasi masyarakat desa. Dan yang kedua, studi case control, yang mana studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbaik. Dan yang ketiga, studi cohort, yang mana penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasi, di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang. Contohnya beberapa faktor resiko terjadinya penyakit tipoid. Baiklah, sampai di sini saja saya bisa menjelaskannya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.